Al-Fatihah ila Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila Sayyidina Aminatul Ridha Abdullah bin Abdul Muttalib wa Abu Talib wa Sayyidina Khadijatul Kubra wa Sayyidina Fatimah Al-Kubra wa Sayyidina Hasan wal Husain wa Sayyidina Sabiqin al-Muhammadi ila Sayyidina Muhammad Ahmadi al-Fatihah. Masuk aja, gue baris. Laumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامعة بحضرات الواسعة صلاة تمدها بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه والروح من روحه والسر من سره وعلمي من علمه وعملي من عمله وخلوق من خلوقه والنيات من نياته وجهاد من جهاته وقصد من قصده تعالى بركاته علي ولا أولاد ولا زوجة ولا جميع الحاضرين يا النور يا النور يا النور يا النور يا النور يا النور جعلنا نورا بحق النور. وقال الله تعالى وقال مصنف رحمه الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qad aflaha man tazakka, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang bersih. Berbahagialah orang-orang yang bersih. Mendapat kemenanganlah orang itu. Man isim mausul umum, siapa aja. Tazakka, orang yang bersih. Ulama menafsirkan bermacam-macam tafsir daripada man tazakka. Di antaranya ulama menafsirkan kad aflaha man tazakka, sesungguhnya beruntunglah, berbahagialah kata Allah. Yaitu pertama melewati pintu kebersihan. Siapakah orang yang bersih? Ialah orang yang bersih daripada sifat ingkar kepada Allah. Orang yang bersih daripada membangkang, menantang hukum Allah. Selama kita hidup ini tidak menantang hukum Allah, maka Allah nyatakan bahagialah kalian. Kebahagiaan cuma bukan diukur dengan harta. Kebahagiaan bukan cuma diukur dengan jabatan dan kedudukan, tapi kebahagiaan diukur dengan kebersihan daripada orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ialah orang yang bersih, ialah orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur ada makna dua di dalam ilmu balaghah. Pertama, asyukru bil lughat, as-sana'u bil jamil. Syukur makna dari segi bahasa ialah memuji dengan keelokan, memuji dengan sifat-sifat keagungan Allah,
memuji segala kehebatan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, itu yang dinamai syukur di makna bahasa. Kalau orang yang memuji kepada Allah, itu adalah orang yang tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, asyukru fil istilah. Syukur di dalam istilah, di dalam makna kehidupan. Apa itu arti syukur? Tidak cukup kita mengucap alhamdulillah tanpa bukti. Tidak cukup kita mengucap alhamdulillah tanpa pengorbanan. Tidak cukup memuji Allah tanpa pembelaan. Artinya Anda di dalam agama membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyukru bi istilah, syukur di dalam istilah apa? Menggunakan apa-apa yang diberi nikmat oleh Allah. Itu makna syukur. Bukan arti syukur itu alhamdulillah, alhamdulillah, itu lambang. Lambang orang yang bersyukur kepada Allah ialah orang yang memuji Allah. Tapi kalau syukur makna dalam kehidupan adalah menggunakan apa-apa yang diberi nikmat oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah. Apakah yang diberi oleh Allah? Harta diberi oleh Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Harta diberi Allah, mereka nafkahkan ke jalan Allah. Nafkah itu bermacam-macam, menafkahi orang tua, menafkahi anak istrinya, menafkahi keluarganya. Itu termasuk wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan surah Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada mereka gunakan harta tadi ke jalan Allah. Lalu kalau mereka menggunakan hartanya ke jalan Allah, apapun status kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia seorang pedagang, dia seorang pembisnis, dia seorang petani, terpuji di sisi Allah. Kenapa? Hartanya dia gunakan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kadang-kadang kita manusia salah penilaian. Orang yang bekerja dibilang, oh itu hubun dunia. Orang yang berdagang itu namanya hubun dunia. Apa itu dunia? Sebelum kita menyatakan dunia, kenal apa itu dunia. Sebelum kita menyatakan dunia, apa itu arti dunia? Imam Ghazali mentarifkan, mendefinisikan dunia, kullu ma yasghuluka an dzikrillah. Kullu ma, dalam ilmu mantik salibah kuliah, sekaliannya. Kullu ma, apapun kata Allah. Masuk diri kita, anak, istri, semuanya yang kita miliki. Kullu ma, habis bakarik benar. Dagang, petani, semuanya. Alim, apa dalim, semuanya. Kullu ma yasghuluka. Tiap-tiap yang melupakan, ini yang kata Imam Ghazali, yang pengertian dunia itu melupakan. Kullu ma yasghuluka, tiap-tiap sesuatu yang membimbangkan. Kullu ma yasghuluka, tiap-tiap sesuatu yang melingahkan. Ah, itu definisinya dunia. Kalau bahasa pegawai nih, kalau bahasa Arabnya takrib, gimana? Kadang-kadang kita menilai gitu kan, oh dunia gitu, itu dunia. Apa arti dunia dulu? Makanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menyangka kehidupan dunia itu kekal selamanya. Padahal kata Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Tafsirnya, tidak mengerjakan sesuatu apa yang menguntungkan dari dunia membawa ke akhirat. Lalu ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia lahan untuk akhirat. Nah, tampulu kita hidup. Tampulu kita hidup di dunia, ayo isi kebaikan. Tampulu kita hidup dunia, ayo kita beramal, beribadah. Tampulu kita hidup dunia, ayo gunakan harta ke jalan Allah. Tampulu. Kalau sudah Allah memanggil, apa yang kita bawa? Kain kace selambar.
Yang mandi aja ditinggal. Yang mandi aja ditinggal. Ya Allah, ya Rabb. Nah ini. Makanya bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bal tu'sirunal hayatad dunya, dalam tafsir itu mereka tidak mengerjakan, tidak memperbuat apa-apa yang menguntungkan kepada akhirat. Makanya Allah memberikan Ramadan, memberikan bonus yang paling besar. Kan ketika di malam hari raya itu malaikat menangis. Kata malaikat, kerugian umat Rasulullah kehilangan Ramadan. Nangisan para malaikat-malaikat. Kenapa? Ini Ramadan bulan bonus bagi kita umat Rasulullah. Semua apa yang dikerjakan Ramadan, gerak-gerik Ramadan, ibadah hukumnya. Ya Allah, bahkan sampai guring aja ibadah. Ya Allah. Mau apa lagi keibadatan kebaikan Ramadan? Tapi apa daya? Allah yang berkehendak, di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan. Itulah yang dinamai kehidupan. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Mereka menyangka orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka anggap dunia itu segala-galanya. Tapi kalau orang ahli ma'rifat, dunia ini dijadikan jembatan. Orang ahli ilmi, dunia ini dijadikan untuk menyampaikan kepada akhirat. Maka disuruh katakan berulang-ulang kali, Rabbana atina fid dunya hasanah. Makanya orang yang tawaf di muka Baitullah setelah labbaik Allahumma labbaik, akhirnya Pak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qala Imam Hasan al-Basri, Imam Hasan Basri menafsirkan di dalam kitab Minhajus Sawi karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Kita mengambil ijazah kitab itu kepada Habib Ubaidillah Al-Habsyi. Habib Ubaidillah Al-Habsyi sini tempat tinggalnya di Surabaya. Lalu waktu kita mengambil ijazah kitab Minhajus Sawi karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, di situ dalam kitab itu menyatakan fid dunya hasanah, tafsirnya. Arti tafsir ini memperluas. Kalau terjemah ingat arti aja. Nah ini, makanya beda. Arti lawan terjemah atau arti lawan tafsir lain. Artinya diperluas lagi oleh ulama. Makanya di dalam pelajaran ilmu itu ada yang dinamai tafsir, ada yang dinamai usul tafsir. Kalau usul tafsir itu mengenali asbabun nuzul, sebabnya turun ayat di mana, apa ini alasannya, semuanya di dalam ilmu usul tafsir. Tapi kalau di dalam tafsir itu memperluas makna. Satu kalimat diperluas, itu pun Allah memberikan anugerah kepada orang ahli tafsir. Nah ini. Makanya kada aflaha man tazakka, sesungguhnya bahagia orang yang bersih. Lalu banyak ulama-ulama menafsirkan ini. Kada aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla bal tusiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Allah sudah menyatakan bal tusiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dalam tafsirnya itu mereka itu kadang mengerjakan apa-apa yang memberikan keuntungan ke akhirat. Tertahan di dunia. Makanya Habibullah Al-Haddad kata Abah Guru Sukubul, wala taghtar mirabbin nasbi. Jangan kamu tertahan. Terus jalan kita. Apa tujuan kita? Makanya kan kita sumpah di hadapan Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sampai sembahyang, usolli qabla zuhri arba rakaatin mustaqbil qiblah lillahi ta'ala sebenarnya. Kita benar nang ubah. Ya kalau sampai tak mandi lillahi ta'ala, kayak Pak. Sudah ada di andak Allah, sudah programnya, peraturannya sudah ada. Sholli qabla zuhri arba rakaatin mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Usolli qabla asri arba rakaatin mustaqbil qiblah lillahi ta'ala. Wayah mana si niat ini berubah? Kenapa? Itu dua jawabannya. Bodoh, jahil, atau lupa.
Makanya mananya itu tafsirnya luas. Nah, lalu pintunya hasanah ditafsirkan oleh Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ini menggelar tabi'in. Kenapa digelar tabi'in? Karena Sidin ini hidup di masa sahabat. Nah, lalu Sidin ini hidup di masa sahabat. Sahabat siapa? Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Imam Sayyidina Ali adalah minantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abahnya Sayyidina Hasan wal Husain. Hasan cucu Rasulullah yang pertama, Husain cucu Rasulullah yang kedua. Makanya Ahlul Baitin Nabi Mustafa Tuhur, Ahlul Bait Rasulullah, zuriat Rasulullah, orang yang suci. Lalu Imam Hasan Basri menafsirkan tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Kenapa begitu hebatnya Imam Hasan Basri itu? Di waktu di masa Imam Sayyidina Ali, Imam Sayyidina Ali nanya seluruh para ulama-ulama di zaman itu 2 pertanyaan. Di antaranya, apa yang meruntuhkan agama dan apa yang menguatkan agama? Satu persatu ulama-ulama ditanyai oleh Imam Sayyidina Ali. Tapi alangkah sayangnya, di masa itu tidak bisa menjawab. Karena kau menjawabnya, apa karena meruntuhkan agama, apa yang menguatkan agama? Ditanya oleh Imam Sayyidina Ali, satu persatu ulama-ulama. Cuma yang menjawab orangnya muda. Siapa namanya? Imam Hasan Basri. Ujar Imam Sayyidina Ali, wah Hasan Basri, ikam haja lagi, penentuan lagi. Bila ikam sampai ke kau aja menjawab, tutup majlis dulu. Tutup majlis dulu. Ulama yang lain kalau menjawabnya sudah. Wahai Khalifah, ujar Imam Hasan Basri, apa yang sampian tanyakan? Yang pian tanyakan apa? Ujar Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wahai ulama, wahai seorang pemuda Imam Sayyidina Ali, apa yang menguatkan agama, apa yang meruntuhkan agama? Lalu Imam Hasan Basri menjawab dengan penuh ketawaduan, kerendahan hati, wahai Khalifah, yang menguatkan agama adalah wara. Arti wara menjaga hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sembarangan menjaga hukum Allah. Udah bahasa orang Bahari berarti apik menjaga hukum Allah. Yang kedua, ujar Imam Sayyidina Ali, apa jawabannya? Yang kedua, wahai Khalifah, ujar Imam Hasan Basri, yang meruntuhkan agama tamak. Arti tamak apa? Serakah. Apa arti serakah? Mau menang sendiri. Tamak karena mereka tidak merasa kepuasan. Tamak mereka tidak merasa cukup. Itulah kata Imam Hasan Basri, wahai Khalifah, yang menguatkan agama adalah waspada. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di dalam Gua Hira bersama Abu Bakar Siddiq, Abu Jahal begitu gencarnya ingin membunuh Nabi, sampai ditangginya ke Gua Hira, masukinya pada sudah luar biasa nah, sarang-sarang enggak ada corona dilalui Nabi daripada melindungi Rasulullah. Tatap hendak ketahuan Abu Jahal sudah malintang aja sudah. Abu Bakar Siddiq dia melihat Abu Jahal, tapi Abu Jahal kada melihat. Ini hebatnya, sampai menggantar Abu Bakar Siddiq. Ujar Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, mati juga sudah kita kayak gini. Apa orang kafir nah, lan pedang nah di muka Gua Hira.
Gusur persembunyian Nabi ketika Nabi ingin hijrah ke Madinah. Tapi Abu Jahal kan diberikan dipusut Nabi. Wala takhaf ya Abu Bakrin, wala takhaf wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, Allah beserta kita. Ini lawan Rasulullah. Rasulullah menghitap kepada Abu Bakar Siddiq. Kalau di zaman sekarang, wala takhaf wala tahzan, innallaha ma'ana. Tapi waspada. Syaitan selalu mengintai kita. Itu pelajaran kita dari guru. Wala takhaf wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, Allah beserta kita. Itu hitapan kepada Rasulullah. Rasulullah memadahi Abu Bakar Siddiq. Itu di zaman Sidin. Kalau di zaman kita sekarang, jangan lupa waspada. Kewaspadaan inilah yang sangat memperhatikan dalam kehidupan kita. Makanya dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kalian. Telah sabar, wassabiru, tingkatkan kesabaran. Arti tingkatkan kesabaran itu apa? Kita tidak bisa menghadapi masalah sesulit-sulitnya tanpa pertolongan Allah. Perkara yang datang besar, tapi Allah yang berikan pertolongan kecil di hadapan kita. Begitu sebaliknya, kecil datang kepada kita, tapi tanpa pertolongan Allah besar di hadapan kita. Yang ketiga, ini kebanyakan orang lupa, warabitu, waspada kepada Allah. Di balik peristiwa itu ada peringatan. Di balik kegagalan berarti itu ada pengalaman. Nah, warabitu kata Allah, wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, niscaya kamu bahagia. Kata aflaha man tazakka, sungguhnya beruntung orang yang bersih. Siapa? Orang yang mengeluarkan zakatul fitrah. Orang yang mengeluarkan zakatul fitrah. Karena kelebihan orang yang berzakat fitrah diantaranya membersihi jasadnya dari dosa. Membersihi jasadnya daripada dosa. Dan zakat fitrah itu adalah menyempurnakan isi puasa. Zakat fitrah itu mendapat tiket untuk menuju ke surga. Orang yang berzakat fitrah itu menjadi tiket jaminan itqun minan nar, lepas daripada api neraka. Ada aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Mereka mengumandangkan takbir di malam hari raya. Ketika di malam hari raya itu syaitan-syaitan dilepas, dibebaskan dari belenggu rantai. Ketika itu sang pemimpin syaitan yang dinamai iblis, belum bernama iblis, namanya Azazil. Azazil ini terkenal di langit, bermacam-macam gelar, pernah menjadi ahli ibadah. Bukan cuma tahun, puluhan tahun, dah ratusan ribuan tahun. Bergelar orang yang selalu sujud kepada Allah, bergelar jadi penasihat malaikat. Luar biasa pangkatnya. Sebelum menjabat, sebelum diturunkan pangkat oleh Allah, diberi titel sebagai iblis. Sampai bergelar wali. Kayak apa lagi? Wali. Bergelar wali. Pernah bergelar al-alimu, orang yang alim. Bergelar al-arifu, orang yang hebat, sudah sampai pengenalan kepada Allah. Cuma satu kesalahannya. Satu tapi fatal. Apa? Sombong. Apa itu definisinya sombong? Takrifnya sombong. Sombong bukan diukur dari segi pakaian. Sombong bukan diukur dari segi harta. Sombong bukan diukur dengan penampilan. Apa itu sombong? Definisinya atau takrifnya.
menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Itu sombong. Bukan orang yang sombong itu pakaian yang bagus-bagus. Tidak ada. Belum tentu. Kalau orang berpakaian, oh itu sombong benar ya. Oh jangan, berarti kita buruk sangka. Makanya kadang-kadang gitu. Kami bahari belajar kitab, ujar guru kalau kita masalah sombong ini, setelah kita belajar, turun ke lapangan, turun bermasyarakat, jangan langsung mengukur orang. Karena kita belajar itu adalah mengoreksi diri kita. Mengoreksi diri kita. Kalau kita kontrol diri kita, apakah di dalam bab itu masuk? Apabila ada, syukur alhamdulillah. Bukan mengukur orang lain. Bila melihat orang pindah berharta, wah itu angkuh benar, sombong benar, ya kita yang menyangka. Niatnya ngapa berusaha? Mudahan jadi aku sukses berusaha apa sih? Mudah nak menaik haji. Nah, tahulah. Tahulah. Nah ini yang kebanyakan kita. Kebanyakan kita itu buruk sangka. Dalam kitab Minhajus Saniyah karangan Ibrahim Al-Maktuli, wahdar alaika min su'id dhanni, inna su'ad dhanni summun qatilatun muhbitun 'anil amal. Prasangka yang kada bagus itu seperti racun. Apa itu racun? Mematikan. Kalau amal ibadah, menghabiskan. Dicari di hari kiamat, ya Allah, mana pahalaku? Mana pahala sembahyangku? Mana pahala tarawihku? Mana pahala? Oh kata Allah, kamu habiskan di dunia. Mudah-mudahan amal ibadah kita terima Allah Ta'ala. Nah ini arti sombong itu apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran. Nang benar ditolaknya. Wa ghamtun nas, dan meremehkan kepada manusia. Ini yang pernah dialami oleh si Ajajil. Udah Ajajil, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Sudah daripada Allah Ta'ala sudah judulnya iblis. Sudah berjudul sudah. Ya Pak. Pada Ajajil deh, nyaran di atas langit dia Ajajil, tapi sudah pada Allah Ta'ala. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari segumpal tanah, telah jadi disuruh oleh Allah, hai malaikat, sujud. Artinya hargai, hormati. Hargai, hormati. Tapi yang kadang menghormati siapa? Iblis. Bahkan kata iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Aku diciptakan dari api, Adam dijadikan tanah. Masa mulia, kata iblis. Asa terlalu aku kalau jadi. Asa hebat aku kalau. Nah ini. Lalu ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah begitu, turunlah engkau dari surgaku. Iya, turun. Turun ke bumi, lalu bernama iblis. Masuk ke dalam hati manusia, baru dinamai syaitan. Lalu kadang kali mencari syaitan. Janganlah. Makanya kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Secara tilawah, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Siapa dulu? Godaan. Hanya syaitannya. Lalu nama di atas, nama di langit Ajajil. Nama turun
Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Rancak kita membaca ini. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu masuk ke dalam seluruh tubuh organ kita ini, organ tubuh kita. Di mana ada darah, di situ setan masuk. Ayo, angkat tangan. Ada tangan berdarah? Berdarah sebentar. Situ setan masuk. Lalu cara menutup, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza dzakarallah kana syaitanu. Maka apabila kita zikir kepada Allah, maka syaitan itulah lari. Nah, sudah turun ke bumi. Nah, di situ dendam. Oh, jadi awas ya. Turunkan nanti kamu dari surga. Lalu syaitan menggoda. Ya, kita makan buah khuldi. Lalu kita belajar tafsir al-Arwahil Jami. Oh, dari sini kita kan boleh menyatakan Nabi Adam itu zalim, karena dalam ilmu Allah kita kan tahu di sini. Karena Nabi Adam kan masa nabi kan, Nabi al-Ma'sum, dipelihara oleh Allah. Kalau kita mendapat, kita jadi berbuat dosa ini gara-gara jadi datu kita Nabi Adam juga. Nah, ini namanya durhaka. Tahu lah. Durhaka kita Nabi Adam. Oh, mandi Nabi Adam kan turunnya lan dia kok. Itulah yang namanya rahasia Allah. Lalu lebih hari belajar ayat, belajar tafsir, di sini kita kada boleh memandangkan Nabi Adam itu zalim. Seakan Nabi Adam kada turun di surga, kada ada kisah kita di bumi. Nah, itu. Lalu kita belajar tafsir, itu. Kita kadang-kadang bila kita buat dosa maksiat, bahari pang dia Nabi Adam buat maksiat. Jadi jangan. Nyakar belajar tafsir. Ada tahu. Kita dibuat dosa ini aja, mulai dari bahari dulu dah. Ada bahari ya. Ya Allah, padahal Nabi Adam bapak kawitan kita. Bapak kawitan kita. Kamu kita kalau mengakui pian rugi, aku madakan aja lah. Nabi Adam itu bapak kita, apa bapak tubuh kita. Amun kan ada Nabi Adam kan ada sejarah tanah air angin api. Ya kan? Nah ini. Lalu akhirnya apa? Lalu di malam hari raya itu iblis mengadakan rapat. Mana ya? Ada beban pemerintahan aja rapat kan? Rapatnya nah, kumpulakannya setan-setan kumpulakannya. Terus setan ini terkejut, dipanggil oleh pemimpin. Ada apa nih pemimpin mengiau nih, memanggil nih? Terus dia setan, Mandan, apa kabar? Yes, iblis baru saja kan? Ada nang musuh yang kau kah? Atau ada nang mancam engkau kah? Iblis tidak. Ada nang mancam dia aku, ada nang musuh aku. Tapi aku dia iblis sakit hati. Apa komandan nang disakitkan hati? Nang disakitkan hati ngapa? Oh dari iblis. Malam lebaran ini malam kemenangan umat Rasulullah. Malam kemenangan umat Rasulullah sampai di siang hari rayanya, kemenangan bagi umat Rasulullah. Yang aku di benak pikiranku ini, kata iblis, aku sakit hati. Apa sakit hatinya? Dia mengumandangkan takbir bagaikan petir yang sangat menyakiti telingaku. Orang bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ujar iblis, aduh sakitnya telingaku. Ujar setan, aduh sakitnya terjua-jua bang bertakbir. Cek ujar setan kesakitan. Ayo kamu ujar iblis ikam setan nak buahku, bala tentaraku, turunan pang ikam ke bumi. Bikin bukan takbir yang berbunyi, musik yang berbunyi. Hanya orang asik bertakbirnya degum bukan urusan. Ya Allah. Makanya wa dzakara rasma rabbih fa shalla. Jangan kita rusak suasana malam lebaran. Jangan kita rusak suasana hari raya. Karena di malam hari raya itu iblis membagi sembako 9 pokok.
Apa yang pertama? Pertama, iblis mencegah orang-orang yang berzikir kepada Allah. Maka kita ulang sebutkan di majelis-majelis, para ibu-ibu membuat kue, membuat lapar persiapan untuk keluarga-keluarganya. Jangan lupa zikir kepada Allah, supaya yang dimakan lapat berberkah, supaya yang dimakan wadi berberkah. Lalu setan kalau masuk, oh ya setan kayak kalau makan kok. Makanya setan yang kurus komprominya, musyawarah setan yang gemuk atau yang lama. Setan, ikan tuh punya lama benar. Iya, dia takut nah. Aku di setan yang kurus, aku kan udah lama. Kayak aku di setan yang kurus, aku hendak umpat makan. Ini pembacaan. Hendak masuk dalam jamban, hendak aku bikin supaya mahayal. Andai kata jikalau umpamanya seandainya terus. Kan akannya tanya, andai kata terus. Kayak apa hendak masuk dia setan. Amunnya hendak masuk adalah hendak masuk ke jamban ini pembacaan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, lindungi hamba ya Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Makanya jamban itu setannya banyak. Makan, kacar aja setan aku. Tapi ini ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, racun bagi aku. Sampai hubungan suami istri, aku kada kompat. Lingok-lingok aku meninggal di setan. Karena kawak, bebacaan orang. Semua aktivitas sedang berjalan, sedang berdagang, berusaha, dia baca Bismillah. Kayak apa kau nak membujuki supaya culas? Dia berdagang, berusaha, bertani, semuanya. Dia mau turun berangkat, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, dengan namamu ya Allah, aku serahkan diri kepadamu ya Allah, dan tidak ada daya, upaya, kekuatan melainkan pertolonganmu ya Allah. Kayak apa dia setan orang membujuk? Ya apa kalau membujuk supaya tanahnya itu supaya takakan? Kayak apa pitugur itu supaya berubah? Pitugur sudah bagus, bertanjakan dia setan. Anakku gudainya, yang perlu orangnya kerja, majuakan sedikit, malaran 2-3 kilat. Berapa 2-3 kilat itu jadi berapa dosanya? Tak kawal di setan aku menggoda. Bermacam-macam, hendak berbaju di setan, hendak kuintai sudah, hendak berbaju, berbacaan. Asa panas aku di setan berbaju. Jenang lama rugi kamu aku handal terus, tampil terus, makan dia ikut aku, minum dia ikut aku, berjalan dia ikut aku, berdagang dia ikut aku, semuanya aku ikut, makanya aku senang. Lalu dia setan yang tidak gemuk, nasib ini. Lalu dia setan apa yang kami lakukan? Iblis, pemimpin kami, wahai komandan jadi kita nih. Apa? Oh, jadi iblis ikam turun ke bumi. Yang tadinya malam hari lebaran suasana rahmat, suasana kasih sayang, bikin keonaran, bikin kebencian. Yang tadinya Allah mau menurunkan rahmat, dibatalkan oleh Allah. Kenapa? Dihancurkan suasananya. Mudah kita selamat sebentar. Inilah rahasia malam lebaran. Makanya di malam lebaran jangan dirusak suasana lebaran ini. Ayo sama-sama bertakbir kepada Allah. Yang berjalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang pakai kendaraan, naik mobil, takbir kepada Allah. Lalu kan ada kesempatan lagi setan ingin menggoda. Tidak ada kesempatan lagi iblis ingin menggoda. Makanya iblis sakit hati. Yang kedua kata iblis, yang membuat aku bagaikan sembilu yang menyayat di hatiku, dia bersedekah.
Ayo bang bikin supaya kikik, bikin supaya pemalas, bikin supaya perhitungan. Karena kalau pemikiran orang yang berperhitungan kali mengali, kali mengali. Rasa-rasanya hartanya miliknya. Aku susah payah, aku pedagang, sulit aku panas, apa segalanya. Kenyamanan dicakap-cakap. Kenyamanan banget beriakan. Nah ini pemikiran orang yang bakhil, orang yang kikir. Nah ini, naudzubillahi min dzalik. Halal bihalal, bersilaturahmi, bikin supaya pertengkaran. Disitulah, makanya mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, selamat dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, marilah kita sama-sama minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekeluargaan diselamatkan oleh Allah daripada tipu daya syaitan untuk menjerumuskan umat manusia murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya syaitan sedapat mungkin ini menjerumuskan manusia supaya manusia jadi kawannya. Jadi kawannya. Sudah bakawan bilang api neraka. Ujar lantaran kenapa ya manusia kayak gini? Ujar manusia menjawab, syaitan pang ya Allah gede-gedenya. Ujar syaitan mina musti ikam jual hakon. Ini dalam Quran ada ujar iblis ya syaitan ikam jangan menyalahkan aku. Aku digunakan syaitan bang ya. Ya syaitan ikam jual kada waspada. Ada waspada. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap tingkah laku kita ini ada teguran dari Allah, tapi nang ngaranna nafsu. Ya kada ada Allah menegur, jangan, jangan, haram. Sakami di gereja, haram di kita. Kau berdikitan enggak? Kalau kau berdikitan, nyalanya haram itu tetap haram, tetap awak. Ya kan? Hukum Allah itu kadang kau dipolitiki. Ya kan? Ini kadang kau dipolitiki. Kalau dia di macam-macami, nang nyaranya berdosa tetap berdosa, tersentuh bebinian haram hukumnya. Ya kan ya, berdosa. Bebinian kelihatan bahunya haram. Kabar? Ya kan? Mendino, nyalo di biniannya, dia kok. Apa? Berat. Makanya dia ruang guru sekompol nang di sini, dijaga ilmu nang di sini, dijaga. Kenapa? Binasanya ilmu akibat godaan. Lalu dia setan jangan ikam menyalahkan aku, ikam jual hakon. Karena kepayahannya apa? Dia setan, bujur golok janji Allah Taala bujur golok. Hatinya bujur akan juga. Akhirnya tahu juga kadre. Coba padahal kalau di langit ngapa gelar kata al-abid ahli ibadah, al-alim orang alim, wali orang wali. Makanya inya kawal menjerumuskan manusia. Kenapa? Inya tahu silok buluknya sudah. Silok buluknya tahu sudahnya. Kayak ini caranya. Ini menghancurkan abid orang alim ibadah. Kayak ini berupa alim ibadahnya. Ini menghancurkan orang alim Kayak alim itu hitungannya ya. Ikam bahari penampak alim. Iblis berdampak bahari. Nah ini orang alim kayak ini rumusannya, kayak ini caranya. Macam-macam. Makanya mudah-mudahan kita terpelihara daripada bujuk perawian syaitan. Tasbih. Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, kesalahan kami ya Allah, dosa-dosa yang besar ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang kecil ya Allah, ampuni
Ampuni dosa-dosa kami yang makruh ya Allah. La ilallah wallahu akbar. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa keluarga-keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa suami kami ya Allah. Ampuni dosa istri kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa keluarga-keluarga kami ya Allah. Ya Rabb. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Ya Rabb, berikan rahmat-Mu di dalam kuburnya ya Rabb. Yang sudah wafat meninggalkan kami ya Rabb. Yang masih hidup ya Rabb, berikan berkah dunia dan akhirat ya Rabb. Walhamdulillah. Ampuni dosa-dosa kami yang masa lalu ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami yang masa akan datang ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kesalahan kami ya Rabb. Ya Rabb, bersihkan hati kami ya Rabb. Bersihkan pikiran kami ya Rabb daripada segala sifat-sifat yang menjauhkan diri kepada Engkau ya Rabb. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah ya Rabb. Matikan kami dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Rabb. Ya Rabb, jadikan kehidupan kami ya Rabb dengan penuh berkah dan rahmat-Mu ya Rabb. Ya Rabb, bimbinglah anak-anak kami ya Rabb. Jadikan anak-anak kami orang yang saleh dan salehah ya Rabb. Jadikan anak-anak kami orang yang saleh dan salehah ya Rabb. Ampunilah dosa-dosa kesalahan-kesalahan kami ya Rabb. Kehilapan kami ya Rabb. Kami banyak lupa kepada-Mu ya Allah. Kami banyak lupa kepada-Mu ya Allah. Kami lalai ya Allah. Ya Rabb, berikan hidayah kepada kami ya Rabb. Berikan hidayah seluruh keluarga-keluarga kami ya Rabb. Yang mereka jauh dari rahmat-Mu ya Rabb, dekatkan ya Rabb. Yang mereka tidak mau sujud ya Rabb, bukakan hatinya ya Rabb. Ya Rasulullah, bimbinglah kehidupan kami ya Rasulullah. Bimbinglah rumah tangga kami ya Rasulullah. Bimbinglah anak-anak istri kami ya Rasulullah. Ya Rabb, ya Rasulullah, berikan syafaat kepada kami ketika kami berada di waktu sakaratul maut, ketika kami berada di alam kubur, ketika kami berada di padang mahsyar yang begitu panasnya ya Rabb. Ya Rasulullah, berikan syafaat kepada kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan syafaat kepada kami ya Rasulullah. Ya Rabb, berikan hidayah dan taufik kepada kami ya Rabb. Panjangkan umur kami ya Rabb. Sehatkan badan kami ya Rabb, sehingga bulan Ramadan yang akan datang kami bisa menghidup lagi ya Rabb. Kami hidup kembali ya Rabb. Kami dalam keadaan panjang umur ya Rabb. Berikan keberkahan umur kami ya Rabb. Allahumma amur ajasadana bi ta'atika ya Rabb. Ya Allah, sibukkanlah tubuh kami taat kepada-Mu ya Rabb.
Teguhkan hati kami selalu cinta kepadamu ya Rabb. Jadikan jiwa batin kami, roh kami untuk kenal kepadamu ya Rabb. Apalah artinya kehidupan ini ya Allah tanpa disertai ilmu amal ibadah dan ma'rifat kepadamu ya Allah. Ya Rabb, berikan hidayah dan taufik kepada kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa anak-anak kami ya Rabb. Ya Rabb, ikatkanlah mereka di dalam naungan rahmat-Mu ya Rabb. Ya Rabb, ya Allah, jadikan kehidupan kami ini ya Allah jembatan untuk bakti kepada-Mu ya Allah. Bukan malah sebaliknya, kami hidup di dunia malah lupa kepada-Mu ya Allah, malah menjauh dari rahmat-Mu ya Allah. Kami yang rugi, kami yang rugi ya Allah. Dengan berkah ini Ramadan, subuh Jumat yang penuh berkah ini ya Rabb, pagi Jumat ini ya Rabb, hari yang penuh berkah Sayyidul Ayyam ya Rabb. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb, ampunilah kesalahan-kesalahan kami ya Rabb. Dosa kedua orang tua kami, nenek kami, kakek kami, dan datuk kami ya Allah. Berikan di dalam kuburnya rahmat-Mu ya Allah. Jadikanlah kubur mereka raudhatun min riyadil jannah, kebun-kebun surga-Mu ya Allah, bukan sebaliknya jurang daripada api neraka ya Allah. Ya Rabb, berikan keterangan kubur-kubur mereka ya Rabb, agar mereka tidak merasa gelap, tidak kegelapan ya Allah. Ya Rabb, ya Rasulullah, hidupkan kami dalam keadaan beriman ya Allah. Matikan kami ya Allah di dalam keadaan beriman ya Allah. Kumpulkan kami ya Allah bersama Nabi dan para awliya-awliya. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, khudh biyadina qamarakat hilajina adrikna ya Rasulullah. Illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Khususan jabil arwah fil kubur, jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat wal Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma nas'al bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah. Wahyina bi shahri Ramadan. Ya Rabb. Rabbana taqabbal minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Jika kata-kata yang salah, menyinggung dia sumber sengaja, terima kasih, maaf. Dan ulun ucapkan selamat hari Idul Fitri min Aidil wal Fayyid. Mohon maaf lahir dan batin. Allahumma shalli ala